03. Monster dalam sepen. Monster yang ini menjerang air. Monster yang itu mengasah pisau. Monster yang satu membuka anggur. Monster yang lain menata meja. Monster yang tinggal tidak menangis. Ia membumbui anak yang pulas itu untuk makan malam nanti. Akhirnya, museum itu dibuka kemarin. Tak banyak yang datang. Alamatnya agak susah dicari. Hujan, gelas susu ketiga, satu belokan sebelum pagi. Di dalamnya dideretkan yang hilang dan yang ditemukan dari masa kecil. Artikel 13-17. Meja perjamuan paling panjang di dunia. Seorang anak perempuan tertinggal sendiri di sebuah airport kecil. Pukul 2 dini hari. Ia tidak menangis, hanya mencari kelinci yang katanya lari entah kemana. Siapa namamu? Tanya petugas. Alice, jawabnya. Ada sebuah lubang dalam mimpi Alice. Dalam lubang itu ada sebuah pintu. Di balik pintu, jalan setapak. Setapak itu membelah hutan menuju satu rumah. Di halamannya terhampar sebuah meja. Pada meja ada perjamuan minum teh dengan susu dan aneka kue. Di perjamuan itu, semua tamu mengangkat cangkir dan tersenyum padanya. Lalu, pelan-pelan menghilang. Apakah kamu sedih? Mungkin tidak. Kamu bisa menceritakannya padaku. Seekor kelinci mencuri mimpiku. Satu-satunya mimpiku. Tentang apa mimpimu? Terbang. Aku bisa terbang. Jangan pergi. Aku takut. Tak ada sahutan. Tak ada yang kembali. Di kejauhan terdengar tik-tok, tik-tok, tik-tok. Alice menunggu. Di depannya, meja perjamuan itu perlahan memanjang. Makin lama makin panjang. Di ujungnya duduk seekor kelinci. Makin lama makin jauh. Alice, sebuah buket di tangannya, tiara di kepalanya. Alice, dengan gaun putih, ia berjalan menuju altar. Seperti mimpi semua anak perempuan, ia akan jadi pengantin. Alice, di ujung sana, seorang lelaki. Di tengah koridor, Alice berhenti. Lelaki itu menoleh. Wajahnya kelinci. Alice, ia terbangun di sebuah ruang tunggu keberangkatan. Dari Alice in Wonderland, Lewis Carroll. Artikel 25. Pergi berkemah. Syahadat para pekemah. Orang dewasa mengirim kami pergi berkemah agar selamanya kami kembali mencicipi darah kami sendiri. Yang harus dipersiapkan: buku panduan, kompas, pita merah muda, burung hantu, tenda hutan senter, pisau lipat, orang-orang suci, siapapun, plester luka, padang rumput, remah roti, lencana-lencana penghargaan, sidik jari, sungai, sebongkah batu besar,
kayu bakar, Ursa mayor, Ursa minor, lagu pengantar tidur. Jika tersesat, seperti Hansel dan Gretel, taburkanlah remah roti di sepanjang jalan agar gagak-gagak yang mengikutimu mematukinya, bukan ubun-ubunmu. Kalungkan rubah pada lehermu, cerpelai di lenganmu, untuk mengusir hantu-hantu hutan yang mengincar lencana-lencanamu. Berdoalah sebelum mendirikan kemah, agar orang-orang suci menjagamu dari godaan gelak tawa. Kamu akan mati jika tak kuat menahan tawa yang sering tiba-tiba datang, entah dari mana. Tapi jika malam tiba dan kamu melihat cahaya dari sebuah lubang di dalam tanah, mendekatlah. Ulurkan tanganmu dan katakan, "Ibu, aku pulang." Jika jatuh ke sungai, seharusnya kamu tidak lupa mengikatkan pita merah muda ke kaki burung hantu agar jika jatuh ke sungai, burung itu bisa menyelamatkanmu. Tapi jika lupa, lakukanlah dua hal ini. Nyanyikanlah lagu pengantar tidur, lalu matilah dengan tenang. Jika terbawa puting beliung, gadis kecil dan puting beliung bukan padanan yang pas. Tapi jika suatu ketika hal itu terjadi di depan matamu, perhatikan beberapa hal penting ini. Apakah kaos kakinya berwarna merah? Apakah tangannya terulur seperti hendak menangkap kupu-kupu? Apakah ujung jarinya terluka? Di pinggangnya terikat senter pisau lipat atau boneka kardus? Duduklah di atas batu dan buat catatan dari hal-hal di atas. Ketika puting beliung menggulungnya seperti ibu mengaduk adonan roti, makin lama makin tinggi, hingga gadis kecil itu tinggal sebuah titik di antara gerumbul awan hitam. Lambaikan tangan dan ucapkan, "Jadilah anak yang berguna." Jika bertemu beruang menginginkan isi perutmu. Larilah menyelamatkan diri ke utara dengan Ursa mayor atau Ursa minor. Tapi jika tak bisa lari cepat, ingat baik-baik bahwa panjang usus 12 jari bukanlah 12 jari. Artikel 04. Kelas menggambar. Di kelas menggambar, kami belajar menggambar peta perjalanan cahaya. Dan cahaya mengubah benda-benda menjadi ada. Dan suatu saat nanti, kami akan ingat bahwa kami pernah cahaya sebelum ada. Artikel 02. Nanti saja. Selamat pagi. Aku kematian. Selamat pagi. Tapi siapa namamu? Kematian. Itu bukan nama. Hanya ada satu kematian. Apakah kamu setan? Bukan, aku tak mengenalnya. Apakah kamu Tuhan? Bukan, tapi kami berteman. Kenapa kamu membawa sabit raksasa? Untuk menjemput yang hidup dan membawanya ke dunia orang mati. Sabit itu kelihatan palsu. Ini sabit kematian. Kamu besar dan tidak menakutkan. Kamu kecil dan jelek, berhenti bicara dan ikut aku. Kematian mengayunkan sabitnya di atas kepalaku. Aku menggeleng. Kupikir aku akan melihat cahaya di ujung terowongan. Bukan kamu. Aku datang, lalu orang akan melihat cahaya.
Apa aku tak pernah melihatmu selama ini? Kamu tak akan melihatku sampai waktuku. Ya, sekarang kematian melihat jam tangannya. Bisa jadi aku habiskan sarapanku dulu. Ibu marah kalau makananku bersisa. Kematian melihat jam tangannya lagi. Baiklah, aku kembali nanti saja. Selamat pagi. Lalu kematian keluar menembus pintu. Artikel 05. Rumah kecil di padang rumput. Rumah kecil di padang rumput itu selalu menyediakan sebotol melankoli. Cukup untuk bekal sekolah sampai tiba minggu siang berikut. Artikel 1.10. Seutas tali turun dari langit. Rumus matematika mana yang harus kupakai untuk menghitung panjangnya? Artikel 05. Rumah kecil di padang rumput. Rumah kecil di padang rumput itu selalu menyediakan sebotol melankoli. Cukup untuk bekal sekolah sampai tiba minggu siang berikut. Artikel 18. Terbang. Angin meniup semua topi yang ada di kota. Ke taman, ke kolam, ke atas pohon, melewati pagar, pasar, hutan, menyusuri sungai, menuruni bukit. Sambil mengepak-ngepakkan sayap, anak-anak mengikuti dengan gembira kemanapun topi mereka terbang. Artikel 05. Rumah kecil di padang rumput. Rumah kecil di padang rumput itu selalu menyediakan sebotol melankoli. Cukup untuk bekal sekolah sampai tiba minggu siang berikut. Artikel 05. Rumah kecil di padang rumput. Rumah kecil di padang rumput itu selalu menyediakan sebotol melankoli. Cukup untuk bekal sekolah sampai tiba minggu siang berikut.